Kalau Anda adalah seorang yang introvert, atau banyak berurusan dengan orang-orang yang introvert di dalam hidup Anda. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai apa sih sebenarnya kelebihan dan keuntungan dari seorang yang introvert, yang kadang-kadang tidak banyak disadari. Well, saya mau mulai cerita dengan sebuah pengakuan dulu. Sampai di mahasiswa, saya masih seorang yang introvert, tapi karena tekanan pekerjaan kemudian mengharuskan saya untuk sedikit demi sedikit berubah. Well, saya sekarang sedikit bergerak menjadi seorang yang ekstrovert. Well, saya pernah menjadi seorang yang introvert dan sekarang hidup sebagai seorang yang lebih ekstrovert karena pekerjaan saya. Tapi saya tahu bahwa mau menjadi seorang introvert maupun ekstrovert sebenarnya masing-masing punya kelebihan. Mari kita mulai dengan sebuah pemahaman dulu yang banyak salah kaprah terjadi. Pengertian introvert dulu. Introvert ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli psikoanalis yaitu Carl Gustav Jung, temannya Sigmund Freud. Carl Gustav Jung lah yang kemudian membuat istilah introvert menjadi begitu terkenal. Tapi kalau kita perhatikan dalam definisinya dari alat-alat yang menguji tentang introvert, misalnya alat MBTI yang diperkenalkan oleh Catherine Briggs maupun Isabel Myers, ya ibu dan anak ini, mereka menjelaskan introvert itu pada dasarnya adalah sebuah sifat kepribadian di mana kita memang dibesarkan dengan pilihan seperti itu. Dan orang-orang introvert biasanya akan lebih banyak mengarahkan energinya itu ke dalam. Sehingga dia akan lebih menikmati kesendiriannya, tidak banyak berinteraksi dengan eksternal, dia menyukai suasana hening, dan dia lebih tidak banyak mengekspresikan dirinya. Dan biasanya dia akan banyak berpikir sebelum bertindak dan berkata-kata. Celakanya orang introvert banyak disalah-artikan. Sehingga itu sebabnya kenapa banyak orang yang merasa menyesal banget jadi seorang yang introvert. Bahkan dalam beberapa training dan seminar, saya seringkali bertemu sama peserta yang kemudian bertanyanya begini, gimana ya caranya supaya bisa mengubah diri saya dari seorang yang introvert menjadi seorang yang lebih ekstrovert? Pertanyaan ini nggak salah, karena mungkin dilatar belakangi oleh persepsi di dunia sekarang ini yang seringkali menganggap orang-orang introvert itu sebagai orang pemalu, penyendiri, tidak banyak berinteraksi, dan akhirnya menjadi orang yang sangat-sangat eksklusif, susah untuk dipahami. Hal-hal seperti itulah yang seringkali membuat seorang introvert merasa dirinya itu salah, sebagai kepribadian yang aneh. Pada kesempatan ini, mari kita lihat beberapa keuntungan dan kelebihan menjadi seorang introvert. Bahkan dalam hal ini ada dua buku yang menarik sebenarnya yang bisa menjadi bahan referensi, dan ini juga yang menjadi bahan obrolan kita pada kesempatan ini. Buku yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Susan Cain, judulnya adalah Quiet, The Power of Introvert Who Live in the World Who Can Stop Talking. Tentang dirinya sebagai seorang yang introvert hidup di dalam dunia menuntut orang untuk menjadi seorang ekstrovert. Buku kedua yang menarik adalah buku yang berjudul The Introvert Advantage yang ditulis oleh Marty Olsen Laney. Dan kedua buku ini menjadi menarik karena banyak berbicara mengenai apa sih sebenarnya keuntungan dan kelebihan yang sebenarnya dimiliki oleh seorang yang introvert. Jadi nggak jelek-jelek amat sebenarnya. Jadi dan jangan berusaha untuk mau menjadi seorang ekstrovert kalau memang dirimu diberikan menjadi seorang yang introvert. Nah, apa saja sebenarnya kelebihan yang bisa kita gali untuk menjadi seorang yang introvert? Yang pertama-tama adalah orang yang tidak banyak membutuhkan energi-energi untuk berinteraksi. Karena itu energinya bisa diarahkan untuk fokus pada sesuatu yang dikerjakan. Itu sebabnya mengapa orang-orang introvert biasanya punya kemampuan untuk fokus mengerjakan sesuatu hingga akhirnya bisa tuntas dan selesai. Dan disitulah juga mengapa akhirnya orang-orang introvert, kalau kita perhatikan, punya kemampuan untuk menyelesaikan dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan, banyak penemu seperti Sir Isaac Newton yang menemukan teori tentang gravitasi. Sir Isaac Newton sebenarnya menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan dan memikirkan. Hanya orang-orang introvert yang sebab punya waktu untuk memikirkan sesuatu secara mendalam seperti itu. Contoh yang berikutnya, yang juga seorang penemu dan introvert adalah Albert Einstein, ilmuwan penerima Nobel Fisika di tahun 1921. Karena mereka adalah introvert, mereka tidak banyak menghabiskan waktu untuk bersosialisasi, sehingga mereka bisa fokus pada proyek-proyek dan apa yang mereka harus kerjakan hingga tuntas. Nah, itulah salah satu hal yang pertama dari kelebihan seorang introvert.
Kelebihan berikutnya adalah orang introvert kemudian bisa menjadi lebih kreatif. Karena apa? Dia bisa meluangkan waktu untuk memikirkan pekerjaannya, idenya, proyeknya. Sehingga dengan demikian dia punya banyak waktu untuk mengeksplor dan memberikan ide-ide dan energinya untuk apa yang dia kerjakan. Dan gak heran banyak orang-orang introvert yang kemudian ternyata sangat-sangat kreatif. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan penulis Harry Potter, J.K. Rowling adalah seorang yang sangat introvert. Tapi justru dengan cara seperti itu, dia punya kemampuan untuk mengeksplor ide-idenya luar biasa. Bayangkan kalau dia adalah seorang ekstrovert, mungkin waktunya lebih banyak bersosialisasi sehingga ada kesempatan untuk mengeksplor ide-idenya. Contoh lain, Steven Spielberg. Dan dia sampai mengatakan bahwa meskipun dia hidup di dalam dunia entertain di mana dia banyak harus menghabiskan waktu dengan bersosialisasi, hidup dengan berbagai sosialita, tapi dia lebih prefer menghabiskan banyak waktunya untuk mengeksplor ide-ide untuk membuat film. Yang berikutnya adalah orang-orang introvert akhirnya nggak banyak nyesel. Kalau Anda perhatikan berbagai skandal, kasus di mana orang salah ngomong, itu biasanya banyak terjadi pada orang-orang yang ekstrovert. Iya nggak? Dan ini nggak banyak terjadi pada orang introvert. Kenapa? Karena salah satu kelebihan dari orang introvert adalah sebelum dia berbicara, dia akan mikir dulu apa yang akan dia katakan. Jadi dengan demikian, karena apa yang dia katakan itu sesuatu yang betul-betul sudah dipertimbangkan matang-matang, akhirnya dia nggak banyak mengalami penyesalan dengan apa yang dia ucapkan. Berikutnya juga adalah orang-orang yang introvert. Itu sifatnya adalah tenang-tenang tapi menghanyutkan. Dia nggak banyak gembar-gembor. Dia nggak banyak bicara tapi menghasilkan. Ini berbeda banget dengan orang yang ekstrovert yang kadang-kadang suka menggembar-gembor atau bercerita ke sana ke sini. Tapi ujung-ujungnya nggak dihasilkan kadang-kadang. Kalimat yang menarik yang dikatakan oleh seorang Gandhi adalah justru di dalam ketenangan itulah kita bisa menggoncang dunia. Dan itulah kalimat yang diucapkan oleh seorang introvert yang bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk bangsa India. Hal berikutnya dari kelebihan seorang introvert adalah dia lebih setia dalam perkara-perkara, juga di dalam hubungan, di dalam interaksi. Bahkan saya pernah membaca di mana ada seorang artis yang ketika ditanya tentang kriteria pasangannya adalah dia mengatakan dia lebih prefer untuk memilih pasangannya seorang introvert. Ketika ditanya apa alasannya, dia menjawab dengan simpel sederhana. Karena orang introvert lebih tidak flamboyan. Orang introvert lebih tidak menabur pesona. Sehingga apa? Dia akan lebih setia dengan pasangannya. Itu alasannya. Well, masuk akal juga. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, salah satu tantangan buat orang-orang ekstrovert adalah dia banyak bersosialisasi. Banyak bersosialisasi berarti bertemu dengan banyak orang, berarti apa? Seringkali juga nabur-nabur pesona. Bahkan disitulah bisa terjadi cinlok, cinta lokasi, atau berbagai skandal-skandal yang kemudian terjadi. Problem tantangan dengan orang ekstrovert adalah pembosan. Ketika dia melakukan sesuatu, ketika hal itu membosankan buat dia, dan tidak ada stimulasi energi dari luar, mungkin dia akan beralih kepada yang lain. So, inilah tantangan dari seorang ekstrovert yang sebenarnya menjadi kelebihan buat seorang yang introvert. Nah, kelebihan lainnya seorang introvert karena tidak gampang terdistraksi oleh berbagai hal di luar. Seringkali orang introvert adalah observer yang baik, pengamat yang baik. Coba kalau kita perhatikan berbagai kisah tentang detektif. Misalnya contoh, Sherlock Holmes, karangan Sir Arthur Conan Doyle, adalah berbicara tentang seorang pribadi yang sebenarnya sangat-sangat introvert. Tapi justru dengan demikian dia punya kesempatan untuk mengamati. Atau tokoh Hercule Poirot dari kisah Agatha Christie. Itu juga adalah tokoh seorang detektif yang juga introvert. Nah, karena sifat introvert mereka punya kesempatan untuk mengamati, untuk lebih tenang, untuk diam, dan betul-betul menghayati apa yang terjadi. Sehingga dengan demikian, banyak hal yang sebenarnya bisa diungkapkan oleh mereka. Maka, kelebihan lainnya adalah orang introvert adalah seringkali pendengar yang baik. Ketika orang bercerita kepada mereka, ketika mereka sharing kepada orang introvert, mereka lebih dihargai. Kenapa? Orang introvert biasanya lebih bisa memusatkan perhatian, lebih bisa berkonsentrasi untuk mendengarkan daripada sibuk memikirkan bagaimana cara merespon, sibuk memikirkan apakah orang lain suka dengan gue atau enggak. Nah, orang-orang introvert bisa memberikan energi yang lebih luar biasa untuk fokus kepada apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Dan itu sebabnya, tahu nggak, banyak konselor, psikolog, atau psikiater biasanya punya latar belakang seorang introvert yang betul-betul bisa meluangkan waktu, yang betul-betul bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan
klien-kliennya. Dan terakhir yang ingin saya katakan dari keuntungan seorang introvert adalah dia lebih setia di dalam persahabatan. Mungkin sebagai seorang introvert, Anda tidak punya banyak teman, tidak banyak bergaul, tapi teman-teman inilah yang merupakan sahabatnya. Ya nggak? Saya pernah punya satu pengalaman menarik ketika pernah mengajar di kelas sales. Banyak orang berpikir bahwa pencapaian sales yang terbagus itu dicapai oleh orang-orang yang ekstrovert. Ternyata enggak. Ada banyak salesman yang justru introvert yang menjual jauh lebih luar biasa. Waktu itu saya terheran-heran, nggak habis mengerti why. Bukankah orang ekstrovert itu lebih gampang bergaul, dapat banyak pelanggan? Tapi ternyata enggak. Apalagi kalau untuk penjualan-penjualan yang nilainya tinggi, seorang introvert punya kelebihan. Kenapa? Dia betul-betul bisa fokus dan bisa betul-betul memberikan energi kepada customer-nya dan betul-betul memberikan pelayanan yang luar biasa. Dibandingkan dengan salesman ekstrovert yang cuma sebentar habis itu kemudian ditinggal. Apalagi kadang-kadang banyak salesman ekstrovert yang cuma memberikan janji, habis itu janji ya tinggal janji. Beda orang introvert yang mungkin dia sedikit memberikan janji, tapi janji itu betul-betul ditepati. Nah, justru dari obrolan ini ada beberapa pesan yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, rekan-rekan sahabat yang merasa dirinya introvert dan perlu merubah. Nggak usah. Tapi yang perlu Anda lakukan adalah pertama-tama, jadikan introvert ini sebagai kekuatan buat Anda. Jangan pernah menjadikan introvert ini sebagai excuse. Nah, seringkali terjadi nih, di mana orang membuat kesalahan, kemudian menjadikan, ya habis gue ini seorang yang introversi. Please no, justru jadikan sifat ini sebagai alasan untuk lebih sukses, untuk lebih berhasil. Justru yang harus Anda katakan adalah, aku kan introvert. Nah, karena aku introvert, aku bisa menerima proyek ini nih. Pasti aku kerjakan sampai tuntas, sampai selesai. Nah, disitulah Anda menggunakan nilai introvert Anda sebagai kekuatan. Berikutnya juga adalah, please, meskipun Anda merasa diri Anda introvert, obrolan ini juga bukan berarti membuat Anda merasa, ya sudah, kalau begitu aku introvert dan aku tidak perlu merubah. Please don't juga. Jangan sampai juga menjadi seorang introvert yang terlalu ekstrim. Sama sekali tidak mau bertemu dengan orang, tidak mau bersosialisasi. Jangan dong. Malah sekarang ada istilah yang namanya ambivert. Di dalam satu situasi tertentu dia menjadi seorang yang ekstrovert, bergaul, berinteraksi. Tapi ada situasi lain di mana dia lebih prefer untuk menyendiri. Ini sebenarnya istilah yang baru, istilah yang belum ada sebelumnya di dalam dunia psikologi. Bagian terakhir dari pesan ini adalah bagaimana Anda belajar untuk mengappreciate, menghargai diri Anda sebagai seorang introvert. Kalau perlu, pakai kelebihan ini untuk menutupi kekurangan yang tidak dimiliki oleh orang-orang ekstrovert. Dalam beberapa situasi, tahu nggak? Banyak introvert yang justru mampu mendayagunakan kelebihan orang ekstrovert. Satu contoh menarik adalah Bill Gates. Bill Gates, penemu Microsoft yang luar biasa, adalah seorang introvert murni. Tapi dia cerita bahwa saya membutuhkan introvert untuk mengerjakan ini. Tetapi untuk memasarkan, untuk menceritakan kepada dunia tentang apa yang kita kerjakan, saya membutuhkan seorang ekstrovert. Nah, disitulah di dunia yang begitu luar biasa ini akan menjadi lebih damai. Ketika seorang introvert bisa menerima dirinya, tahu tentang kelebihan dirinya, tapi yang paling penting adalah bisa menggunakan ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada orang ekstrovert. Dengan demikian dunia menjadi jauh lebih indah. Semoga orang introvert, yuk pergunakan potensi Anda untuk mencapai sesuatu yang maksimal dalam kehidupan Anda. Dari saya Anthony Dio Martin, be yourself.